Bagi yang belum atau itu belum melakukan satu poligami, dia harus tahu, harus paham syarat-syaratnya. Ya, apa syaratnya? Syaratnya yaitu memiliki kemampuan, paling tidak ada 5 kemampuan. Yang pertama, mampu secara ilmu, jadi memiliki ilmu, jadi tahu hukum-hukum menggilir, tahu apakah boleh ketika menggilir di siang hari atau dia pergi ke tempat istri yang lain yang tidak gilirannya di siang hari, atau menggilir itu hanya khusus giliran malam saja, atau bagaimana. Ilmu tentang persoalan itu harus tahu, harus paham, harus ngerti hukum-hukumnya, tata caranya, adab-adabnya, ya seputar itu harus paham, harus tahu ilmunya, punya kemampuan secara ilmu. Yang kedua yaitu mampu memfasilitasi, ya, mampu memfasilitasinya. Ya, apa yang difasilitasi? Sandang, pangan, papan. Ya, nah ini harus mampu. Kalau tidak bisa memfasilitasi, maka tujuan daripada pernikahan itu menjadi tidak terwujud, justru malah kebalikannya, merusak rumah tangga yang sudah baik, sudah bagus, ya, sudah bahagia, tetapi kemudian tidak bisa memberi nafkah lahiriah, ya, bukan malah bahagia tapi terlantar, ya, terlantar. Bisa memfasilitasi semua, ya, baik memfasilitasi rumah, ya, kira-kira di toko endi gitu, ya, ya, yang istrinya yang satu punya rumah bagus, yang satu malah ngontrak kecil. Nah, ya itu ya memfasilitasi, tapi apa ya, tidak bisa berbuat yang bagus, yang rata. Ya harus dua-duanya dibelikan rumah, sama-sama rumahnya sama-sama baik, sama-sama layak, bagus. Ya, bertahun-tahun yang satunya dikontrakkan. Ini bukan mencela, ya, nasihati, ya, kita menasihati. Ya, harus bisa memfasilitasi, ya, karena namanya manusia juga ingin bahagia. Yang satu dibahagiakan, yang satu tidak dibahagiakan. Yang satu difasilitasi dengan rumah yang bagus, yang satu ngontrak. Kontrak kecil lagi, jauh lagi, ya toh, ndelep hendak dilihat oleh orang lagi, terus diam-diam lagi, ya, ya itu kasihan, ya, pasti ada yang terdolimi, pasti ada yang dikorbankan, ya, itu ya, ya. Makanya poligami itu bukan untuk sekedar bersenang-senang. Kur senang-senang berarti tujuan daripada poligami itu keliru, karena hanya sekedar senang-senang. Terus kadang-kadang malah mengatakan bahwa poligami itu sunnah mutlak. Padahal yang sunnah mutlak itu adalah yang monogami. Adapun poligami itu bukan sunnah mutlak, tapi tergantung situasi dan kondisi, bersifat kondisional, ya.
Maka kalau yang monogami itu norma, perkara yang norma agama, nilai agama. Sedangkan poligami tidak, bersifat tambahan, bersifat yaitu pelengkap atau tahsiniyat atau bersifat tambahan, ya, sesuai dengan kondisi atau sesuai dengan situasi yang dibutuhkan. Misalkan situasi yang dibutuhkan menikah bertahun-tahun tidak punya anak dan istrinya dalam keadaan mandul, itu situasi. Dia menikah tujuannya adalah untuk menurunkan suatu keturunan, dan keturunan itu fitrah manusia, punya keturunan itu fitrah. Lalu dia menikah karena kebutuhan itu, untuk keperluan itu. Jadi nikahnya ada kepentingan yang jelas, ada keperluan yang jelas untuk menambah lagi. Lah nikah tanpa keperluan yang jelas, tanpa kepentingan yang jelas, mungkurgi seneng-seneng tok, apalagi hanya untuk kebanggaan, banggaan, habis itu menghina orang lain.